Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di tengah mewabahnya virus COVID-19, sangat penting untuk kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan tak kalah pentingnya, sebagai generasi muda, kita harus selalu mengupdate informasi-informasi terbaru tentunya mengenai COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi, sejak masuknya COVID-19 di Indonesia, kita semuanya, masyarakat Indonesia, dihimbau untuk beraktivitas di rumah saja. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Hal tersebut diyakini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ternyata kebijakan tersebut juga membawa dampak yang kurang menyenangkan terhadap pelaku usaha maupun para tenaga kerja. Beberapa dampak tersebut misalnya adanya pengurangan gaji karyawan, kemudian para karyawan dirumahkan, dan juga banyak pekerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dikutip dari tribunnews.com, dari data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, hingga Sabtu 4 April 2020, ada sebanyak 88.835 pekerja atau buruh yang telah melaporkan terdampak COVID-19. Jadi bisa kita lihat jumlahnya teman-teman. Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit, yaitu melampaui puluhan ribu, mencapai 88.000 ke atas. Jadi memang dampaknya sangat besar sekali terhadap tenaga kerja. Padahal ini hanya dalam satu kota saja, yaitu di kota Jakarta. Belum lagi nanti ditambah dari kota-kota besar yang lainnya. Pandemi virus corona memberikan dampak yang besar, terutama bagi tenaga kerja yang ada di Jakarta. Sebanyak 11.000 lebih perusahaan diketahui sudah mulai kesulitan dan mulai merumahkan puluhan ribu karyawan tanpa memberikan bayaran. Bahkan ada lebih dari 16.000 pekerja yang mendapatkan putusan hubungan kerja atau PHK. Nah, agar lebih jelasnya lagi, mari kita simak tayangan yang satu ini. Pandemi virus corona telah membuat dampak besar bagi tenaga kerja di Jakarta. Sebanyak 11.000 lebih perusahaan diketahui sudah mulai kesulitan dan merumahkan puluhan ribu karyawannya tanpa memberikan bayaran. Bahkan ada lebih dari 16.000 pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dikutip dari tribunnews.com, dari data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, hingga Sabtu 4 April 2020, ada sebanyak 88.835 pekerja atau buruh yang telah melaporkan terdampak COVID-19. Lebih detail, dampak corona di Jakarta telah membuat 11.104 perusahaan mengalami kesulitan. Hasilnya sebanyak 72.770 orang pekerja dirumahkan tanpa mendapatkan bayaran. Sebanyak 16.065 orang bahkan mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karyawan yang terdampak COVID-19 tersebut juga diminta mengisi formulir sebagai pekerja yang terdampak COVID-19. Nantinya data tersebut akan menjadi acuan untuk bisa mendapatkan insentif dari pemerintah pusat. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam percepatan dan memperluas implementasi program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tak diupah. Dapat kita lihat dari video tersebut,
menurut data-data yang ada, memang dampaknya sangat besar sekali terhadap tenaga kerja. Namun di sisi lain, dapat kita lihat, para pekerja yang terdampak COVID-19 juga dimintai untuk mengisi formulir yang nantinya akan digunakan sebagai acuan pemerintah dalam memberikan insentif atau bantuan. Nah, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam percepatan dan perluasan implementasi program Kartu Prakerja. Tentunya melalui pelatihan dan juga ada pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK maupun para pekerja yang dipulangkan namun tidak diberi bayar. Semoga bantuan insentif dari pemerintah ini maupun berupa pelatihan keterampilan kerja dapat membantu para pekerja yang terdampak COVID-19 dan semoga upaya ini tepat sasaran. Nah, berikut teman-teman beberapa perusahaan yang melakukan PHK secara massal terhadap para karyawannya. Memang sedih sekali rasanya melihat saudara-saudara kita di luar sana yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja sehingga mereka kehilangan mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut ekonom Indef, Eni Srihartati menyebutkan saat ini kita dihadapkan dalam kondisi darurat. Tidak perlu banyak program diluncurkan, tapi pelaksanaannya setengah-setengah. Tetapi yang harus difokuskan saat ini adalah bagaimana cara konkret memitigasi dampak dan cara agar masyarakat dapat bertahan. Beliau juga mengungkapkan sebuah cara, yakni adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan juga para pengusaha atau pelaku usaha untuk memfokuskan program Kartu Prakerja terhadap pengusaha yang dengan terpaksa merumahkan karyawan atau memberikan PHK. Jadi, pemberian insentif atau bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan juga merata, sehingga nantinya tidak memberikan beban terhadap masyarakat luas. Dan tentunya hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya peningkatan pengangguran dan juga peningkatan angka kemiskinan. Oke teman-teman, biar lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan video berikut. Kompas tadi sudah sampaikan bahwa dampak dari kebijakan PSBB sudah pasti. Ini kan menyebabkan minimal sekali banyak pekerja yang dirumahkan bahkan kena PHK. Ya. Nah, karenanya ini kan butuh efektivitas kebijakan yang benar-benar mampu segera untuk memitigasi itu. Katakanlah pemerintah kemarin betul memang merencanakan akan ada 405 triliun. Ya. Tetapi yang kita lihat misalnya Kartu Prakerja misalnya.
Nah, kenapa kartu prakerja ini nggak langsung efektif saja, langsung bekerja sama misalnya dengan para pengusaha yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Ya. Nah, sehingga ini jelas langsung konkret untuk menahan, ya, memitigasi agar dampak dari perumahan karyawan ataupun PHK karyawan itu tidak langsung berdampak ke ekonomi masyarakat. Nah, sementara orang-orang yang tidak tercover, misalnya yang selama ini tidak bekerja, tetapi mereka terdampak langsung, itu langsung dengan skema perlindungan sosial. Jadi simpel gitu loh. Jadi kita berpikirnya itu, program sekarang kan kita ini benar-benar dihadapkan pada kondisi darurat gitu kan, agar memang PSBB pasti ya tidak kita inginkan karena orang dibatasi aktivitasnya, tapi kan tidak ada pilihan lain untuk pengendalian COVID-nya. Nah, oleh karenanya yang harus optimal dilakukan adalah memitigasi dampaknya. Oleh karenanya tidak perlu banyak sekali program-program yang perlu diluncurkan, Mas Bayu. Yang paling utama dalam masa tanggap darurat ini adalah bagaimana menjaga survival masyarakat. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita pada kali ini. Apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah wawasan, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya bisa lanjut aktivitas seperti biasanya. Kita ambil hikmah dari kejadian kali ini secara positif. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, dan tetap di rumah saja. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.